Timnas Indonesia sukses mengawali laga perdana dengan positif. Mampu menahan imbang Arab Saudi, skuad Garuda berhasil membawa pulang 1 poin meski kerap diprovokasi oleh pemain Arab Saudi. Ya, pemain Green Falcons beberapa kali berusaha memancing emosi para penggawa Garuda dengan berbagai cara. Salah satunya dialami penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun yang pada menit ke-44 mencoba mempertahankan bola dari pemain belakang Arab Saudi Ali Boulaihi, namun Ali malah pura-pura jatuh seolah luka serius. Menariknya, aksi provokasi ini tak hanya terjadi di laga tim Merah Putih. Pada pertandingan Australia kontra Bahrain yang berakhir kemenangan untuk The Pearl Dives, aksi provokasi pun juga dilakukan oleh para pemain Bahrain. Takluk dari Bahrain memang mengukir rekor tak mengenakan bagi Sakros. Permainan provokatif yang kerap diperagakan oleh Bahrain diakui membuat geram back Australia Alessandro Kirkati. Ia menyayangkan aksi para pemain Bahrain yang dinilai mencederai sikap sportif. Karena hal ini dirinya ingin menjadikan laga lawan Timnas Indonesia sebagai penembusan dosa dari kekalahan timnya. Kekesalan aksi provokatif ini tak hanya terjadi pada pemain. Pelatih Australia Graham Arnold pun geram melihat akting Bahrain tersebut. Arnold mengaku kesal dengan permainan Bahrain yang banyak mengulur waktu. Ia mengatakan banyak pemain Bahrain yang pura-pura cedera untuk mengulur waktu. Selain itu, Australia juga bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-77 setelah Kusini Yengi mendapat kartu merah langsung yang membuat Bahrain semakin menjadi-jadi. Dari laga itu, Arnold kemudian berharap para pemain timnas Australia belajar dari kesalahan saat melawan Bahrain. Jika melihat kilas balik, Bahrain merupakan tim yang sempat memiliki sejarah kelam dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda tercatat pernah dipermalukan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Kini keduanya pun akan kembali bersua di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, sehingga bukan hal aneh jika Bahrain mungkin saja sempat meremehkan skuad Garuda. Namun, melihat peningkatan signifikan tim nasional yang dilatih Sintayong beberapa tahun belakangan ini, Bahrain kini justru panik jelang berjumpa tim Merah Putih. Bahkan Samir Chamam, mantan pelatih timnas Bahrain U23, mengatakan bahwa timnasnya saat ini harus memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam karena Indonesia bisa jadi membuat kejutan tak terduga. Pelatih itu juga menasihati pasukan Bahrain untuk tetap waspada dan tidak hanya memperhatikan satu pemain saja, karena komposisi tim lawan berubah dan sepak bola adalah permainan tim. Memang tidak bisa dipungkiri, segala upaya terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Merah Putih. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bahkan saat ini hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Pemain berpengalaman seperti Marten Pas, Tom Hai, J.I.Z., Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Saint Patinama, dan Jordi Aman jelas dipercaya untuk membantu skuad Garuda. Ditambah dengan pemain muda berpotensi seperti Rafael Strijk, Nathan Chuan, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan pemain grade A anyar, Miss Hilga dan Eliano Reinders akan dinaturalisasi dan tentunya bakal memperkuat skuad Garuda di laga kontra Bahrain nanti. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 September kemarin. Erick Thohir sudah bertemu dengan kedua pemain keturunan Belanda Indonesia itu dan sudah melakukan jabat tangan yang artinya kedua pemain tersebut bersedia membela tim Merah Putih. Usai pertemuan ini, ungkapan kesenangan pun dilontarkan oleh Miss Hilge dalam sebuah unggahan di laman resmi FC20 yang merupakan klub Liga Belanda yang dibelanya. Dalam unggahan itu, bek berusia 23 tahun tersebut mengatakan bahwa dirinya tak dapat menggambarkan perasaan yang ia miliki usai memutuskan untuk bergabung bersama skuad Garuda. Saya sangat bangga dengan momen ini, saya tidak begitu tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu, ujar Miss Hilge. Ia juga mengaku tak sabar untuk berseragam timnas Indonesia demi merasakan petualangan baru. Pemain FC20 itu bahkan menyebut jika dirinya penasaran akan atmosfer supporter Garuda yang selalu hadir dalam setiap laga kandang timnas Indonesia. Menariknya, semua rekan satu tim yang membela FC20 mendukung keputusannya untuk membela tim Merah Putih. Menurutnya, berlaga bersama skuad Garuda bakal menjadi pengalaman sangat berharga bagi karir sepak bolanya.
Dikabarkan oleh LC20 jika Miss Hillgers nantinya akan bertemu para pemain timnas Indonesia serta menonton langsung laga skuad Garuda kontra Australia di SUGBK. Di match kedua ini pun tim Aswang Sintayong dan Graham Arnold membawa bekal berbeda. Ya, skuad Garuda berhasil menunjukkan penampilan impresif dengan mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi. Di sisi lain, Australia harus menerima kenyataan dipermalukan Bahrain dengan skor 0-1 di kandang sendiri. Hal ini pun membuat Sintayong berniat menambah penderitaan Australia, di mana untuk mewujudkannya pelatih asal Korea Selatan itu meminta supporter timnas Indonesia datang dan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada saat pertandingan. Ya, hal tersebut diharapkan coach Shin dapat membantu menurunkan mental para pemain Australia. Selain itu, kesuksesan Bahrain dalam menumbangkan The Socceroos harus bisa ditiru oleh tim Merah Putih, sebab setidaknya ada beberapa titik lemah yang terlihat dari skuad Socceroos pada pertandingan kemarin. Di laga perdana, timnas Australia sepertinya mudah tersulut emosinya saat melawan Bahrain. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran berbahaya yang dilakukan oleh pemain Australia hingga berbuah kartu. Salah satu momennya tersaji pada pertengahan babak kedua, tepatnya ketika Alessandro Kirkati diganjar kartu kuning oleh wasit akibat drama yang dilakukan pemain Bahrain. Ada pula aksi berbahaya dari Harry Soutar yang berujung kartu kuning, dan Kusini Yengi malah harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung karena pelanggaran berbahaya. Selain itu, salah satu titik lemah timnas Australia yang harus dieksploitasi oleh timnas Indonesia pada pertemuan nanti ialah hilangnya fokus pemain lawan ketika pertandingan sudah memasuki menit-menit terakhir. Skuad asuhan Graham Arnold memang harus kebobolan gol telat pada menit ke-89 lewat aksi bunuh diri Harry Soutar yang salah mengantisipasi umpan silang pemain Bahrain. Ini menjadi titik yang patut diperhitungkan oleh pelatih Sintayong, sebab Australia memiliki kelemahan yang terlihat mencolok yang bisa dioptimalkan. Nah, dari hal tersebut bisa dilihat penyebab kebobolan yang dialami timnas Australia ialah serangan balik cepat yang dilancarkan Bahrain, sehingga membuat barisan pertahanan Socceroos pun kalang kabut. Tentu saja dengan keunggulan kecepatan yang dimiliki para penyerang timnas Indonesia, skema yang sama masih dimaksimalkan untuk mencari celah di pertahanan lawan. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih skuad Garuda dalam memaksimalkan skema counter press yang berbahaya.